Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Masih semangat belajar ya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena dengan sehat kita akan lebih semangat lagi dalam meraih cita-cita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi, kalian bisa menentukan pokok pikiran yang ada dalam teks. Melalui kegiatan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu mengklasifikasikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, kalian bisa membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Pasti sudah siap ya. Sekarang, ayo kita amati gambar berikut. Ada dua gambar. Kita lihat dulu. Gambar yang pertama, ada sebuah lingkungan. Di situ tidak ada makhluk hidupnya, tidak ada hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Di gambar yang kedua, kita lihat ternyata lingkungan di situ ada makhluk hidupnya. Ada tumbuhan, ada hewan. Nah, dari dua gambar itu, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup biotik dengan faktor lingkungannya, yaitu abiotik. Nah, sebelumnya, guru sudah membagikan teks bacaan yang berjudul ekosistem. Berikut teksnya. Pasti kalian sudah membaca ya. Dari teks tersebut, kalian bisa temukan pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam teks. Masih ingat tidak bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari pokok pikiran adalah pikiran utama, gagasan pokok, dan ide pokok. Bagaimana cara kita untuk menentukan pikiran utama? Ya, kita lihat. Dalam sebuah teks bacaan, biasanya terdiri dari beberapa paragraf ya. Nah, paragraf ini tersusun dari beberapa kalimat. Ada yang namanya kalimat utama, dan ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, pikiran utama itu terletak pada kalimat utama. Jadi, untuk menentukan pikiran utama, langkahnya yang pertama adalah kalian baca dulu paragrafnya secara keseluruhan, temukan kalimat utamanya. Nah, pada kalimat utama itu, disitulah letak pikiran utama. Agar kalian lebih mudah, coba perhatikan contoh berikut. Bacalah paragraf berikut. Silakan dibaca ya. Nah, setelah kalian membaca, kita lihat di mana kalimat utama dari paragraf ini. Ternyata ekosistem merupakan suatu kesatuan antara alam beserta lingkungannya dengan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Itu adalah letak kalimat utamanya. Jadi pikiran pokoknya apa? Pikiran pokoknya di situ adalah pengertian ekosistem. Nah, letak pikiran utama juga berbeda. Ada yang letaknya di awal, nanti namanya paragraf deduktif. Ada yang letaknya di akhir, namanya nanti paragraf induktif. Ada juga yang letaknya bisa di awal dan bisa di akhir, namanya paragraf deduktif dan induktif. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang pokok pikiran? Nah, sekarang kita amati dulu. Kita amati lingkungan di sekitar kita. Coba kalian lihat, pasti di lingkungan sekitar kalian di situ ada tumbuhan, ada hewan ya.
Hewan juga membutuhkan nutrisi makanan seperti manusia. Pernah berpikir tidak, dari mana hewan itu mendapatkan makanan? Ternyata hewan membutuhkan makanan juga sama seperti kita. Untuk apa? Untuk nutrisi, untuk tenaga, sebagai sumber tenaga. Nah, sumber makanan hewan ada dua, yaitu yang berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan lain. Kita bahas satu persatu ya. Makanan dari tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan biasanya di sini memilih bagian-bagian tumbuhan yang dijadikan sebagai sumber makanannya. Ada hewan yang hanya memakan daunnya saja, ada yang hanya memakan batangnya saja, ada yang memakan buah, atau hanya biji. Bahkan ada juga yang memakan beberapa bagiannya, ada yang buah dan daunnya. Sekarang yang pertama, bagian tumbuhan yang dimakan adalah daunnya. Kalau ini biasanya sangat umum, bagian tumbuhan yang paling umum dijadikan makanan hewan. Contohnya apa saja? Contohnya di sini adalah ada hewan kelinci, ada ulat, dan ada kambing. Dan yang kedua, bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Biasanya, batang yang dijadikan sebagai sumber makanan adalah batang yang tidak memiliki kambium, seperti batang padi ataupun jagung. Contoh hewannya adalah panda yang suka makan batang bambu, kemudian ada sapi dan kerbau yang suka memakan batang pohon jagung. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang ketiga adalah buah. Untuk buah, hampir kebanyakan jenis hewan memakan bagian ini, bagian buah. Contohnya apa? Contohnya ada orangutan, kemudian juga ada tupai. Bagian yang keempat adalah biji-bijian. Nah, biji-bijian di sini biasanya yang sering makan biji-bijian itu adalah burung. Contohnya seperti burung perkutut dan burung pipit. Yang kedua, sumber makanan yang kedua adalah dari hewan. Nah, sumber makanan yang berasal dari hewan lain. Biasanya hewan yang menjadi sumber dari makanan hewan lain adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Akan tetapi ada juga hewan pemakan daging yang dimakan oleh pemakan daging lainnya. Contohnya seperti apa? Ada singa yang memakan rusa, buaya yang memakan zebra, beruang yang makan ikan, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang sumber makanannya berasal dari hewan lain, contohnya yang pertama, ada kucing. Biasanya kucing makan ikan ya. Pernah tidak kucing di rumah makan ikan milik tetangga? Yang kedua ada singa. Singa itu adalah hewan yang memakan daging. Kemudian ada harimau. Dan yang keempat adalah buaya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nah, nanti di rumah kalian beserta orang tua bisa mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian dan kalian kelompokkan menjadi hewan yang sumber makanannya berupa tumbuhan, berupa hewan, atau berupa tumbuhan dan hewan. Nanti dibuat bagan ya, nanti seperti pada LKPD yang sudah guru bagikan. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama, setiap paragraf terdiri dari satu ide pokok. Ide pokok adalah ide yang menjadi dasar sebuah cerita. Kesimpulan yang kedua, dalam satu kelompok jenis hewan dapat ditemukan sumber makanan yang berbeda. Yang ketiga, berdasarkan sumber makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hewan yang sumber makanannya dari tumbuhan, hewan yang sumber makanannya dari hewan lain, dan yang ketiga, hewan yang sumber makanannya dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, nanti setelah ini kalian bisa mengikuti kegiatan evaluasi ya. Kegiatan evaluasi bisa kalian ikuti melalui link yang ada di deskripsi di bawah ini. Berikut dengan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan kan? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar, rajin belajar, dan hormati kedua orang tua. Ingat, pendidikan bukanlah segalanya, tetapi segalanya berawal dari pendidikan. Terima kasih.